Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Para hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jika kita mengenang sejarah tentang peristiwa kenabian yang sangat berkesan dan menjadi awal mula disyariatkannya ibadah Idul Adha yang identik dengan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kehidupan dan menyirami kita dengan berbagai kenikmatan, yaitu peristiwa sejarah seorang nabi dan bapaknya, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, di mana kita mengetahui bahwa kepatuhan, kesabaran, ketaatan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedia dan siap disembelih oleh ayahandanya sendiri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau siap untuk disembelih, dibunuh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian digantikan posisinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seekor domba gemuk yang didatangkan dari surga, sehingga Nabi Ismail kecil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Ibrahim dinyatakan lulus ujian ketaatan kepada Tuhannya. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah cukup usia dan sanggup berusaha bersama bapaknya, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, laksanakan yang diperintah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa
ketaatan, kesabaran, kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala tidak datang begitu saja secara tiba-tiba, melainkan tentunya merupakan buah dari pendidikan yang baik dan teladan yang mulia yang diberikan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sebagai orang tua kepada putranya yang bernama Nabi Ismail. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak merupakan pembahasan yang tidak ada hentinya, karena merupakan sesuatu yang sangat penting dan selalu relevan di dalam setiap waktu dan zaman. Sebab anak bisa menjadi pintu gerbang orang tuanya ke surga. Begitu juga seorang anak bisa menjadi pintu gerbang orang tuanya ke neraka. Artinya orang tua bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa merasakan kedamaian karena sebab anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, orang tua bisa celaka, anak bisa menjadi sumber penyesalan bagi orang tuanya. Dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat. Asbabun nuzul ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Ketika beliau masuk Islam dan hendak hijrah ke Madinah, pindah dari Mekah menuju kota suci Madinah, beliau dihalang-halangi oleh keluarganya, dihalang-halangi oleh anak istrinya, sehingga hijrahnya menjadi terlambat dibandingkan teman-temannya yang lain. Ketika Allah memberikan izin kepada beliau untuk hijrah menemui kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ternyata telah melihat teman-temannya yang lain dari kalangan sahabat telah pada alim, telah pada memahami syariat, telah pada mengerti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah lama duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaji ilmu, membaca Al-Qur'an, menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat ini yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i merasa menyesal kenapa tidak hijrah lebih awal bersama teman-temannya yang lain, sehingga bisa mengaji sebagaimana sahabat-sahabatnya yang lain. Kesimpulannya bahwa anak bisa merugikan orang tua, anak bisa menjadi sumber penyesalan bagi orang tua, yaitu dengan menghalang-halangi dari kebenaran, menghalang-halangi dari sesuatu yang hak. Kapan ini bisa terjadi? Ketika orang tuanya melalaikan pendidikan putra-putrinya, ketika putra-putrinya tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ketika putra-putrinya tidak diantarkan ke sekolah, ketika putra-putrinya tidak diantarkan ke madrasah, tidak diantarkan ke langgar ngaji, tidak dimondokkan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu syariat, diberi pemahaman terhadap tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa anak yang diterlantarkan ini jika melakukan maksiat, jika melakukan dosa-dosa, maka orang tuanya juga kebagian panasnya, kebagian panas dari dosa-dosa yang dilakukan putra-putrinya. Semoga kita semua tidak mencelakakan orang tua, dan juga semoga anak-anak kita tidak mencelakakan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan bengis, malaikat-malaikat yang kasar dan keras.
tidak pernah mendurhakai Allah terhadap sesuatu yang diperintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan yang diperintahkan. Setiap kali neraka dilempari manusia, maka akan semakin menyala. Setiap kali dilempari lagi, akan semakin menyala, sehingga neraka tidak ada padamnya. Yang ada di neraka hanyalah siksa dan api yang bertumpuk-tumpuk. Setiap kali daging dan kulit manusia itu dibakar di neraka, maka Allah gantikan kulit yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya agar selalu terus-menerus mencicipi azab Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari kedurhakaan yang telah dilakukan di dunia ini. Di neraka tidak ada kematian. Orang yang disiksa di neraka akan terus-menerus disiksa, akan terus-menerus kesakitan hingga Allah menyelamatkannya. Karena kematian sudah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk domba yang belang, sebagaimana disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari ketika penduduk surga sudah mulai masuk ke surga, ketika penduduk surga sudah memasuki surga dan penduduk neraka sudah memasuki neraka, maka Allah mendatangkan kematian dalam bentuk seekor domba yang belang. Kemudian Allah bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, ata'rifuna hadza? Wahai penduduk surga, apakah kamu mengetahui ini? Maka penduduk surga menjawab, na'am ya Rabb, innahul maut. Iya ya Allah, sesungguhnya ini adalah kematian. Kemudian Allah bertanya kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, apakah kalian mengetahui ini? Maka penduduk neraka pun menjawab, na'am ya Allah, na'am ya Rabb, innahul maut, sesungguhnya ini adalah kematian. Kemudian Allah menyuruh agar kematian dalam bentuk domba yang belang ini disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la mautah. Wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian. Artinya yang bahagia, yang merasakan kenikmatan akan terus merasakan kenikmatan. Wahai penduduk neraka, khuludun la mautah, kekal tidak ada kematian. Yang ada hanya siksa. Yang ada hanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin rahimakumullah, tidak cukup hanya kita yang bertakwa kepada Allah, kemudian keluarga kita diterlantarkan. Tidak cukup hanya kita yang taat kepada Allah, menjadi orang saleh, kemudian anak-anak kita tidak diajari pendidikan agama. Tidak cukup hanya kita yang berangkat ke masjid, beribadah, iktikaf, mengaji ilmu, kemudian anak-anak kita dibiarkan, tidak diajari, tidak dinasihati, tidak diberi tauladan yang baik. Sangat disayangkan sekali sebagian orang tua merasa malu untuk menasihati putra-putrinya ketika putra-putrinya sudah bisa cari uang sendiri. Bahkan sebagian orang tua tidak mau memberikan nasihat yang baik kepada anaknya, tidak mau memberikan tauladan yang baik, tetapi langsung memarahinya sebelum diberi pemahaman, sebelum diberi tauladan qudwah hasanah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan anak yang saleh, anak yang rajin salat, menjaga salat 5 waktu, maka berikanlah pemahaman bahwa salat ini adalah rukun Islam, bahkan satu-satunya rukun Islam yang bisa ditunaikan setiap hari, bahkan 5 kali sehari. Berbeda dengan rukun Islam yang lain, seperti syahadat misalnya, sebagai rukun Islam hanya wajib sekali seumur hidup. Ibadah zakat hanya wajib sekali dalam setahun. Ibadah puasa hanya sebulan dalam setahun. Ibadah haji hanya sekali seumur hidup, dan itu pun tidak semua orang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Lantas dengan apa interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi?
pencipta alam semesta, pencipta matahari kalau bukan salat. Sehingga penting bagi kita untuk menanamkan pemahaman di dalam diri seorang anak tentang pentingnya melaksanakan salat, terutama karena salat ini dapat mencegah dari perbuatan kecil dan mungkar manakala dilaksanakan secara istiqomah, dihayati, ditadabburi maknanya, kemudian diamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara syarat salat, jamaah rahimakumullah, menjaga kesucian. Ini merupakan syarat salat yang paling urgen, menjaga kesucian. Kesucian zahir, kesucian batin. Suci dari hadas, suci dari najis, hadas kecil maupun hadas besar, najis ringan, najis pertengah ataupun najis berat. Bagaimana kesucian ini dibawa dan diamalkan keluar salat, ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari kita menjaga kesucian ini, baik kesucian hati, kesucian akal, kesucian lisan, kesucian pendengaran, kesucian seluruh anggota badan. Di dalam salat, terutama di dalam salat berjemaah, yang kaya berdiri di samping yang miskin, yang kecil di samping yang besar, yang muda di samping yang tua, yang menjadi bos di samping rakyat biasa. Tidak ada perbedaan di antara mereka, yang membedakan hanyalah takwa dan amal soleh. Bagaimana persatuan ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari? Artinya kita tidak boleh menyepelekan siapapun, karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita ingin anak-anak kita rajin membaca Al-Quran, rajin menghafalkan Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan menyampaikan Al-Quran kepada generasi berikutnya, maka sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah risalatum minallah. Al-Quran ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua umat Islam. Surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya kalau kita mendapatkan surat dari tokoh idola yang dicintai, maka kita akan menghormati, memuliakan surat tersebut. Kalau ada yang tidak dipahami, akan dicari maknanya dan akan ditanyakan kepada yang memahami. Begitu juga ketika kita dapat surat dari Imam A'immatul Arba'ah, dapat surat dari Abu Hanifah, dapat surat dari Imam Malik, dapat surat dari Imam Syafi'i, dapat surat dari Imam Ahmad bin Hanbal, tentunya surat tersebut pasti akan dimuliakan. Apalagi dapat surat dari sahabat Nabi, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Uthman, dari Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, tentunya akan dimuliakan. Lebih-lebih jika surat itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Pakong, tentunya surat itu akan dimuliakan dan akan dibaca setiap hari, akan dipelajari maknanya, akan diamalkan kandungannya. Apalagi surat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, matahari, bintang-bintang semuanya. Tentunya kita layak menghabiskan umur untuk kitab ini, karena kitab ini membawa kemaslahatan, membawa kesuksesan di dunia dan akhirat. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putri kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan di dalam satu riwayat, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatullah ilaikum. Muliakanlah putra-putri kalian dan beri mereka pendidikan yang baik, karena sesungguhnya putra-putri kalian adalah hadiah Allah, pemberian Allah, karunia Allah kepada kalian semua. Memberikan, memuliakan putra-putri bukan dengan menyanjung secara berlebihan, diangkat sampai ke angkasa hingga terkadang menyepelekan anak orang lain. Bukan seperti itu, tetapi memberikan kasih sayang yang cukup dan memberikan pendidikan agama, membekali dengan pemahaman syariat Islam, pengetahuan terhadap kitab Allah,
terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak cukup hanya menyediakan makanannya 3 kali sehari dan membelikan pakaiannya 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam setahun. Penting untuk diperhatikan bahwa nutrisi ruh tidak kalah pentingnya dari fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh jasad. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa nilai yang penting ditancapkan dan ditanamkan dalam diri anak-anak putra-putri kita sekalian. Yang pertama adalah ta'zimullah. Ajari anak-anak kita pengagungan terhadap Allah, agar mereka takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala-galanya, penguasa segala-galanya, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai alam dunia dan alam akhirat. Ajari bahwa Allah yang menciptakan segala-galanya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari kerikil yang kecil yang diinjak hingga gunung yang tinggi. Allah juga yang menciptakan air yang kita minum, yang kita gunakan untuk mandi dan berwudu, baik yang bersumber dari bumi dan turun dari langit. Semuanya adalah ciptaan Allah. Dengan air itu Allah menumbuhkan tanaman, pepohonan yang beraneka ragam. Ada yang kecil yang bisa diinjak seperti rumput, ada pepohonan yang tinggi yang harus dinaiki. Pepohonan yang bermacam-macam ini juga mengeluarkan dedaunan dan buah-buahan yang beraneka ragam. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penting ini untuk ditanamkan dalam diri seorang anak, agar hati anak dipenuhi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tumbuh dewasa dan mengambil peran di dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil peran di dalam menyampaikan risalah ini ke umat manusia, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia dihormati, manusia dimuliakan, tetapi tidak ditakuti. Yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah tidak hanya bermanfaat bagi anak di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dulu ada seseorang dari kalangan Bani Israel, hidupnya dipenuhi dosa-dosa, dirinya berlumuran dosa karena selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak meninggal dunia dan merasa yakin akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dipenuhi dosa-dosa, maka berwasiat kepada putra-putrinya, "Nak, nanti kalau saya mati, bakar jasad saya. Bakar jasad saya. Kemudian abunya buang ke daratan dan ke lautan, agar saya bisa menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala." Orang ini lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Ketika meninggal dunia, maka wasiatnya dilaksanakan oleh putra-putrinya, oleh keluarganya. Ketika mati kemudian dibakar dan abunya dibuang, ditabur ke lautan, ditabur ke daratan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memerintahkan lautan dan daratan untuk mengumpulkan abu-abunya kembali, sehingga hidup lagi di alam barzahnya. Dan Allah bertanya, "Limadza fa'alta hadza?" Kenapa engkau melakukan ini wahai fulan? Maka orang ini menjawab, "Makhafatuka ya Rabb." Karena saya takut kepada engkau ya Allah. Karena saya takut disiksa oleh engkau ya Allah. Saya telah melakukan banyak dosa-dosa. Tidak ada dosa-dosa kecil ataupun besar kecuali saya lakukan semua. Maka ta'zimullah, khaufullah, rasa takut kepada Allah menyelamatkan dirinya sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab rasa takutnya ini menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajari anak-anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbullah wa hubbu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan, mengajarkan, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa semua fasilitas hidup yang dinikmati adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan anak-anak kita, Allah yang memberi rizki,
sejak di dalam kandungan sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makanan yang dimakan oleh orang tuanya, dimakan oleh ibunya, menjadi nutrisi bagi janin yang ada dalam kandungannya. Mulai di dalam kandungan sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar ke dunia belum bisa apa-apa, belum memiliki gigi untuk mengunyah, Allah langsung mengeluarkan ASI, air susu ibu, sebagai rezeki bagi anak, dan terus nanti disirami dengan berbagai macam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi anak kecil, sampaikan begini, sampaikan begitu. Allah menyayangi anak kecil. Buktinya kalau anak kecil meninggal dunia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amalnya belum ditulis dan belum dibebani beban-beban taklif. Ajari juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi, mencintai anak kecil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati anak kecil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa duluan. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raja, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tinggi di dunia dan akhirat, tetapi karena ketawaduan beliau, ketemu anak kecil, Nabi yang menyapa duluan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sehingga anak kecil merasa senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya anak kecil tersebut belajar menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah sudah waktunya panen kurma, maka kurma yang dipanen pertama kali dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Dicari anak-anak kecil di sekitar Madinah, kemudian kurma yang pertama kali dipanen itu diberikan kepada anak-anak kecil. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Ceritakan itu, jangan ceritakan yang macam-macam. Ceritakan keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keteladanan para sahabat, keteladanan ulama-ulama kita, ulama-ulama yang diakui keilmuan dan kesalehannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting juga, yang ketiga, ajari anak-anak kita bahwa kehidupan ini sementara, bahwa dunia ini tempat ujian, bukan tempat menuai hasil. Tempat ujian. Setiap orang Islam, setiap orang yang mengaku mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin diuji untuk menunjukkan, untuk menguji kesabaran dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar anak-anak kita, putra-putri kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Ketika terkena masalah sedikit, pelariannya langsung narkoba, pelariannya langsung minuman-minuman keras ataupun pergaulan-pergaulan bebas. Sehingga penting ini ditanamkan sejak dini di hati, ditancapkan dalam diri anak-anak kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ajari anak-anak kita meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan berterima kasih ketika dibantu orang lain, agar anak-anak kita tidak menjadi orang yang egois, hanya mau menang sendiri sekalipun berada di posisi yang salah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur islamana wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah, Tuhan penguasa langit dan bumi, pengendali alam semesta,
yang memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Kami semua di sini memohon ampun kepadamu ya Allah, menyesal terhadap semua dosa yang kami lakukan, menyesal terhadap semua maksiat yang kami lakukan. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah dengan hati yang tulus, dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, jika kami ditolak, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah? Jika kami dijauhkan dari pintumu ya Allah, kepada pintu siapa kami mengetuk ya Allah? Kami tidak akan meninggalkan pintumu sampai engkau memperlihatkan tanda keridaan-Mu kepada kami ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kami tidak memiliki Tuhan selain engkau ya Allah. Kami tidak memiliki Tuhan yang bisa diharapkan dan bisa diharapkan ya Allah. Ketika kami melihat dosa-dosa kami, maka kami merasa takut. Namun ketika kami melihat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami berbahagia dan semakin berharap. Kami malu memohon kepada Engkau ya Allah. Apakah kami akan memohon dengan lisan yang selalu bermaksiat, atau dengan hati yang berlumuran dosa? Tapi Engkau sendiri yang memerintahkan kami untuk berdoa, dan Engkau sendiri yang berjanji untuk mengabulkan ya Allah. Maka ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, kabulkanlah sebagaimana Engkau janjikan ya Allah. Kabulkanlah sebagaimana Engkau janjikan ya Allah, karena di dalam Al-Quran Engkau berfirman, Ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian semua kepada aku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Ya Allah yang menguasai langit dan bumi, tenangkan kami ketika manusia merasa takut. Tutup aib kami ketika manusia dipermalukan. Ampuni dosa-dosa kami, rahmati kami ketika manusia dihinakan dan disiksa di neraka-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ampuni dosa-dosa kami dan pertemukan kami kelak dengan kekasih hati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan para sahabat, pertemukan kami dengan para sahabiat, pertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi di dunia ini. Pertemukan kami, kumpulkan kami dengan keluarga-keluarga kami, dengan bapak ibu kami, kakek nenek kami, putra putri kami, ponaan-ponaan kami kelak di surga-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.